Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari tim Pakem, Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan, yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Nur Alif dan rekan saya Rifa Nabila. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan pembahasan materi kelas 6 sekolah dasar dengan tema 4, yaitu mengenai globalisasi. Pada subtema 1, yaitu globalisasi di sekitarku. Tujuan dari video ini adalah agar kita dapat lebih memahami tentang globalisasi, faktor terjadinya globalisasi yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, dampak positif dan negatif dari pengaruh globalisasi hingga cara kita dalam menghadapi arus globalisasi. Berkat kemajuan zaman, kita bisa berpergian kemanapun dengan mudah. Bisa naik pesawat, kereta api, dan kapal. Kita juga bisa berbelanja secara online. Semuanya menjadi mudah karena kita hidup di era globalisasi. Nah, apa itu globalisasi? Globalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semua penduduk di dunia ini bisa saling terhubung, bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas wilayah dan kebangsaan. Globalisasi ini bisa disebut sebagai sebuah proses yang mendunia seperti membaurnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Lalu, apa saja faktor terjadinya globalisasi? Faktor yang pertama yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam memudahkan interaksi manusia dimanapun, kapanpun kita berada, yang membuat kita dapat bertukar pesan, mudah mendapatkan informasi, bisa belanja online dan segala fitur yang ada pada gadget yang membuat segala hal menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, yaitu adanya kerukunan antar negara yang bisa memungkinkan terjadinya kerjasama dalam hal ekonomi, politik, maupun budaya seperti adanya organisasi PBB dan ASEAN. Kemudian berkembangnya teknologi transportasi yang mempermudah akses transportasi dan ekspedisi antar negara. Semua faktor itu tentu berpengaruh terhadap kehidupan kita jika dilihat dari berbagai bidang. Bidang apa sajakah itu? Contoh pengaruh globalisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terciptanya YouTube, ojek online, serta pesawat terbang yang termasuk ke dalam kemajuan dalam bidang transportasi. Dalam bidang komunikasi, yakni mudahnya bertukar pesan dan mendapatkan informasi. Dalam bidang ekonomi, yaitu adanya kegiatan ekspor, impor, dan aplikasi belanja online. Dalam bidang politik, yaitu terbentuknya organisasi internasional. Dalam bidang pendidikan, yaitu terciptanya tenaga profesional dan berstandar internasional pada bidang pendidikan, sehingga pendidikan Indonesia dapat bersaing dengan negara lain. Dalam bidang sosial budaya, yakni berkembangnya sektor pariwisata. Coba perhatikan gambar berikut ini. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, batik. Batik berasal dari Indonesia. Yang kedua, karpet. Karpet berasal dari Turki. Yang ketiga, boneka. Boneka berasal dari Tiongkok. Yang keempat, mobil. Mobil berasal dari Jepang. Yang terakhir adalah susu. Susu berasal dari Selandia Baru. Nah, produk-produk tersebut sudah mudah ditemukan di negara kita karena globalisasi pada bidang ekonomi dan transportasi. Teman-teman, tahukah kamu bahwa globalisasi memiliki dampak positif dan juga dampak negatif? Berikut beberapa dampak positif dari globalisasi. Yang pertama, yakni menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien.
sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional dan meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Lalu adanya kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia seperti berita dan ilmu pengetahuan menjadi mudah didapat. Kita bisa terhubung dengan orang lain di mana saja dan kapan saja, serta mudahnya berpergian ke penjuru dunia. Terjadinya kemudahan dalam penyebaran budaya, dan selanjutnya objek pariwisata dalam negeri semakin berkembang sehingga mampu menambah devisa negara. Lalu, apa saja ya dampak negatif dari globalisasi? Yang pertama, globalisasi membuat jiwa kebangsaan dan nasionalisme semakin pudar. Lalu, timbulnya sikap gaya hidup mewah, semakin hilangnya semangat gotong royong, dan semakin membludaknya penyelundupan barang ke Indonesia, serta terkikisnya budaya-budaya dalam negeri dan masuknya budaya asing yang membuat kita mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau budaya di negara kita. Jadi, teman-teman sudah paham kan mengenai globalisasi dan pengaruhnya bagi kehidupan kita? Lalu, apa saja yang harus kita lakukan? Nah, kita harus bisa memilih pengaruh buruk yang wajib ditinggalkan dan pengaruh baik yang harus diambil atau dikerjakan dari globalisasi. Bagaimana contohnya? Contohnya yakni kita harus mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal, serta memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Kenapa sih harus dilakukan? Karena agar kita dapat berpegang teguh dengan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila, sehingga kita tidak akan goyah dengan pengaruh arus globalisasi serta dapat terhindar dari dampak buruknya. Yuk mulai lakukan agar kita siap dalam menghadapi arus globalisasi demi kehidupan yang lebih baik. Sekian dari tim Pakem, pembelajaran kreatif dan menyenangkan. Semoga dapat bermanfaat. Saya Rifa Nabila dan rekan saya Muhammad Nur Alif. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.